Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Kimia Organik 2 Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dengan topik bahasan protein. Protein adalah polipeptida yang mengandung satu atau lebih rantai polipeptida. Protein memiliki sifat dan bentuk yang berbeda-beda yang tergantung pada asam-asam amino pembentuknya. Berdasarkan bentuk tiga dimensinya, protein diklasifikasikan menjadi protein bentuk fibros dan globular. Protein fibros atau serabut terbentuk dari rantai polipeptida yang disusun sepanjang satu sumbu. Protein ini tidak larut dalam air. Protein serabut berperan dalam pembentukan struktur, memberi kekuatan dan perlindungan pada jaringan dan sel. Pada protein berbentuk globular, rantai polipeptida melipat secara rapat dengan asam-asam amino hidrofilik berada di sisi luar. Struktur ini membuat protein globular larut dalam air. Protein merupakan polimer yang tersusun dari asam-asam amino. Perbedaan antara protein disebabkan oleh perbedaan urutan, variasi, dan jumlah asam amino pembentuk protein. Protein memiliki berbagai struktur dalam menjalankan fungsinya. Struktur protein tersebut antara lain struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Beberapa database online yang dapat digunakan untuk mencari informasi mengenai protein antara lain Uniprot, Protein Data Bank, dan Entrez. Struktur primer protein adalah urutan linier asam-asam amino pembentuk protein. Antar asam amino berikatan kovalen melalui ikatan peptida dan dapat distabilkan oleh ikatan kovalen yang terjadi antar asam amino sistein yang membentuk jembatan disulfida. Struktur sekunder protein ditentukan oleh konformasi lokal tulang punggung polipeptida. Struktur sekunder ditentukan dalam pola lipatan reguler, yaitu alpha helix, beta sheet, dan konformasi coil atau loop. Sebuah helix dari sebagian protein di mana semua asam amino adalah alanin. Helix distabilkan oleh ikatan hidrogen antara proton NH dari satu gugus amida dan oksigen karbonil yang lain. Gugus metil karbon alfa diproyeksikan jauh dari permukaan luar helix. Ketika dilihat di sepanjang sumbu helix, rantai berputar ke arah jarum jam, helix tangan kanan. Struktur helix terlihat lebih jelas dengan memeriksa model molekulernya.
Konformasi alpha helix terbentuk dalam satu rantai polipeptida yang tersusun melingkar searah jarum jam. Konformasi alpha helix ini menghasilkan struktur yang kuat dan tidak larut dalam air. Konformasi ini membentuk struktur spiral yang terstabilisasi oleh ikatan hidrogen antara oksigen karbonil dengan hidrogen amida. Terdapat 3,6 residu asam amino dalam setiap putaran helix. Konformasi beta sheet terdiri dari untaian yang dihubungkan secara lateral oleh setidaknya 2 atau 3 ikatan hidrogen tulang punggung, membentuk lembaran berlipat yang umumnya bengkok. Sebuah untai beta adalah bentangan rantai polipeptida yang biasanya panjangnya 3 hingga 10 asam amino dengan tulang punggung dalam konformasi yang diperpanjang. Struktur tersier berkaitan dengan penyusunan 3 dimensi keseluruhan rantai polipeptida. Keberadaan struktur tersier didukung oleh fakta bahwa molekul polipeptida atau protein merupakan molekul yang padat dengan kurang dari 5 molekul air di bagian dalam protein. Pada kebanyakan protein, bentuk fungsional protein tidak hanya terdiri dari rantai peptida tunggal, tapi merupakan agregat beberapa polipeptida. Agregat dari 2 atau lebih rantai polipeptida disebut struktur kuarterner. Ikatan yang menstabilkan struktur kuarterner dapat berupa jembatan hidrogen, ikatan elektrostatik, dan interaksi hidrofobik. Sebagai contoh adalah protein hemoglobin yang merupakan agregat 2 rantai alpha helix dan 2 rantai peptida beta sheet. Demikianlah pertemuan perkuliahan kali ini yang membahas mengenai protein. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai karbohidrat.